Di pangkuan Rasulullah kecil, Sayyidah Aminah menghembuskan napas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat jejak kedua, pencinta sirah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah memasuki episode yang kelima. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki serta urusan untuk kita semua. Amin. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang bocah yang berusia 6 tahun yang sejak lahir belum pernah menatap wajah ayahnya, dan ketika kesempatan itu datang untuk sekedar bertemu di pusara makam, takdir justru memisahkan ia dengan satu-satunya cinta yang tersisa, yakni ibundanya. Hari ini kita akan menelusuri sebuah fragmen paling memilukan namun penuh hikmah dalam perjalanan hidup manusia yang teragung, Nabi Muhammad SAW. Kisah tentang perjalanan rindu Ibunda Aminah, misteri di kota Madinah, hingga tangisan pilu di sebuah tempat yang bernama Abuwa. Siapkan hati kalian, mari kita bersolawat dan masuk ke dalam kisah ini. 6 tahun lamanya Ibunda Aminah binti Wahab memendam rindu yang tidak terperi sejak tinggal wafat oleh sang suami tercinta, yakni Sayyid Abdullah. Saat ia masih mengandung, Sayyidah Aminah membesarkan putranya sendirian dengan penuh kasih sayang. Kini putra itu telah tumbuh. Al-Mustafa kecil di usianya yang ke-6 tumbuh menjadi anak yang cerdas, santun, dan wajahnya begitu mengingatkan Aminah kepada almarhum suaminya. Ada keinginan yang membuncah di dada Sayyidah Aminah. Ia ingin membawa putranya ke Yathrib yang kelak kita kenal dengan nama Madinah untuk satu tujuan mulia, yakni memperkenalkan Muhammad kecil kepada keluarga sang ayah dari Bani Najjar, dan tentu saja berziarah ke makam Sayyid Abdullah. Bayangkan sahabat, istri mana yang tidak ingin memperlihatkan buah hatinya yang tampan kepada ayahnya, meski sang ayah hanya bisa melihat dari balik dinding barzakh. Setelah mendapat izin dari sang kakek, Sayyid Abdul Muthalib, berangkatlah mereka. Sayyid Abdul Muthalib melepas keduanya dengan berat hati. Ia ingin cucu kesayangannya mengenal akar leluhurnya di Madinah, tempat di mana sang ayah Abdul Muthalib, yakni Hashim, pernah menikah. Kafilah itu sederhana, hanya 2 ekor unta, dan Aminah tidak sendirian. Ia ditemani oleh satu sosok wanita yang kelak menjadi ibunda kedua bagi Nabi, yakni Ummu Aiman. Perlahan mereka meninggalkan Makkah, bergabung dengan rombongan dagang menuju utara. Bagi Nabi Muhammad, ini adalah pengalaman pertama melihat dunia luar. Mata beningnya menatap hamparan padang pasir, merekam ketangguhan para pedagang, dan merasakan angin gurun yang menerpa wajah mulianya. Sesampainya di Madinah, suasana berubah menjadi haru dan hangat. Sayyidah Aminah membawa putranya menginap di rumah keluarga An-Naghbiyah. Ini adalah momen pertemuan keluarga yang indah. Nabi Muhammad yang kecil, yang biasa tenang, tampak begitu menikmati momen ini. Beliau tidak canggung, beliau bermain dengan saudara-saudara jauhnya, bahkan diajak berenang di sebuah kolam atau sungai kecil dekat tempat ayahnya dimakamkan. Namun, di sisi lain, ada pemandangan yang menyayat hati. Sementara putranya bermain, Sayyidah Aminah menghabiskan hari-harinya di pusara Abdullah. Hampir sebulan penuh mereka di sana, dan selama itu pula Sayyidah Aminah seolah menumpahkan semua ceritanya, semua rindunya di depan makam sang suami. Tapi sahabat, Madinah bukan hanya tentang reuni keluarga. Di kota ini banyak pemukiman kaum Yahudi yang memegang kitab-kitab terdahulu. Mereka tahu tanda-tanda Nabi akhir zaman. Suatu siang, saat Nabi Muhammad kecil sedang asyik berenang, sekelompok orang Yahudi melintas. Langkah mereka terhenti. Mata mereka terpaku dengan sosok bocah kecil dari Makkah itu. Mereka mengamati gerak-geriknya, jadi ciri fisiknya, hingga salah satu dari mereka berbisik dengan nada bergetar. "Apakah kalian melihat anak itu? Demi Tuhan, dia adalah Nabi ini. Dia adalah Nabi akhir zaman." Kabar itu pun menyebar bagaikan api membakar ilalang yang kering. Desas-desus mulai terdengar di pasar-pasar Madinah. Ummu Aiman dengan naluri tajam seorang pengasuh setia mencium bahaya. Ia khawatir, ia takut kedengkian sebagian orang akan mencelakai putra majikannya. Dengan cemas, Ummu Aiman mendatangi Aminah yang masih larut dengan ziarahnya. "Wahai Aminah,
Kita tidak boleh berlama-lama di sini. Orang-orang Yahudi telah mengenal putramu. Aku takut mereka berbuat jahat kepadanya." Mendengar itu, naluri keibuan Aminah tersentak. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan Muhammad. Maka dengan berat hati, mereka pun berkemas untuk pulang ke Makkah. Perjalanan pulang itu terasa berbeda. Tidak ada lagi keceriaan seperti saat berangkat. Jarak 400 mil atau sekitar 600 km harus mereka tempuh. Namun, takdir Allah berkata lain. Di tengah perjalanan, kondisi kesehatan Ibunda Aminah menurun drastis. Panas teriknya gurun dan lelahnya fisik membuat beliau jatuh sakit. Rombongan terpaksa berhenti di sebuah tempat sunyi bernama Abwa, terletak di antara Makkah dan Madinah. Di tempat yang jauh dari keramaian itu, kondisi ibunda Nabi semakin memburuk. Beliau bahkan tidak lagi mampu untuk duduk tegak. Kepalanya lemah disandarkan ke pangkuan putra semata wayangnya. Bayangkan di momen ini, seorang anak berusia 6 tahun memangku kepala ibunya yang sedang berjuang melawan sakaratul maut di tengah gurun. Dalam detik-detik terakhir yang hening itu, Sayyidah Aminah menatap wajah putranya. Wajah yang menjadi satu-satunya pelipur laras peninggalan Sayyidah Abdullah. Dengan suara lirih, Sayyidah Aminah mengucapkan wasiat terakhirnya. "Semoga Allah senantiasa memberkahimu, wahai putra yang selamat dari kematian. Jika apa yang aku lihat dalam mimpi itu benar, niscaya engkau kelak akan menjadi utusan Allah. Engkau diutus dengan membawa agama yang lurus, agama ayahmu Ibrahim. Allah akan melarangmu dan kaummu menyembah berhala." Nabi Muhammad kecil mendengarkan setiap kata itu. Jiwanya terguncang, namun ia diam, mencoba memahami bahwa ini adalah perpisahan. Ibunya yang selama ini mendekapnya, ibunya yang baru saja mengenalkannya kepada makam sang ayah, kini perlahan menutup matanya untuk selamanya. Di pangkuan Rasulullah kecil, Sayyidah Aminah menghembuskan napas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kini di usia 6 tahun, Nabi Muhammad benar-benar sendirian. Yatim piatu, ayah tak pernah dilihatnya, ibu kini terkubur di tanah Abwa yang sepi. Hanya Ummu Aiman yang kini memeluknya mencoba menjelaskan arti kematian dan membawa pulang anak yang hatinya sedang terluka hebat itu untuk kembali ke Makkah. 5 hari perjalanan dalam duka, mereka akhirnya tiba di Makkah. Tangis pecah saat Abdul Muthalib mendengar kabar bahwa menantu kesayangannya telah tiada. Ia memeluk cucunya erat-erat. Mulai hari itu, kasih sayang Abdul Muthalib kepada Abdullah ia tumpahkan seluruhnya kepada Nabi Muhammad. Sayyid Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy yang berwibawa, memiliki tempat khusus di naungan Ka'bah. Sebuah permadani yang tidak ada seorang pun berani mendudukinya, bahkan putra-putranya sendiri. Namun aturan itu tak berlaku bagi sang Nabi. Seringkali Muhammad kecil datang dan duduk di permadani itu. Saat paman-pamannya hendak menariknya, Sayyid Abdul Muthalib akan menahan mereka dan berkata, "Biarlah cucuku ini. Demi Allah, dia memiliki kedudukan yang sangat besar di masa depan." 2 tahun lamanya Nabi merasakan cinta yang melimpah dari sang kakek. Namun, ujian kembali datang menyapa. Di usia Nabi yang ke-8, Sayyid Abdul Muthalib, benteng pelindung itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makkah kembali berduka, pasar-pasar tutup berhari-hari. Namun duka terdalam dirasakan oleh bocah 8 tahun itu. Ia kembali mengiringi jenazah orang yang paling dicintainya, ayah, ibu, dan kini kakek. Hati kecilnya ditempa dengan kesedihan demi kesedihan, seolah Allah sedang mempersiapkan hatinya untuk menjadi hati yang paling tangguh dalam menanggung beban umat manusia kelak. Sepeninggalan sang kakek, hak asuh jatuh ke tangan pamannya, yakni Abu Thalib. Meski Abu Thalib adalah tokoh terpandang secara ekonomi, beliau tidaklah kaya. Anaknya juga banyak, hartanya sedikit. Namun, perhatikanlah keajaiban ini. Kehadiran sang Nabi di rumah Abu Thalib bukanlah beban, melainkan cahaya keberkahan yang sebelumnya jika keluarga Abu Thalib makan, seringkali mereka tidak merasa kenyang. Namun sejak Nabi bergabung, makanan yang sedikit itu selalu cukup, bahkan berlebih. Keluarga ini menyadari keistimewaan itu, hingga Abu Thalib membuat aturan khusus.
Jangan ada yang mulai makan sebelum anakku Muhammad datang. Begitu Nabi kecil meletakkan tangannya pada makanan itu, barulah keberkahan itu melimpah ruah. Nabi tumbuh di sana bukan sebagai anak yang manja ataupun pongah. Ummu Aiman pernah bersaksi, aku tidak pernah melihat putra Aminah itu melakukan kenakalan seperti anak-anak lainnya. Beliau tumbuh dengan akhlak yang sempurna, menjaga diri, santun, meski badai ujian bertubi-tubi menghantam masa kecilnya. Sahabat, dari kisah wafatnya Aminah hingga pengasuhan Abu Thalib, kita belajar satu hal, bahwa Allah Azza wa Jalla sedang mendidik nabinya langsung dengan tangan kekuasaannya. Allah memisahkan beliau dari ayah, ibu, dan kakeknya agar beliau tidak bergantung kepada manusia manapun, melainkan hanya bergantung kepada Allah semata. Kesedihan di Abwa, kasih sayang di Makkah, dan kemiskinan di rumah Abu Thalib adalah madrasah pertama yang membentuk karakter Nabi menjadi manusia yang paling peka terhadap penderitaan orang lain, paling penyayang terhadap anak yatim, dan paling tegar dalam berjuang. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasul. Terima kasih telah menyimak. Jika hati kalian tersentuh dengan kisah ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe, lalu bagikan agar lebih banyak yang mengenal kemuliaan Nabi Muhammad. Sampai jumpa di kisah sirah nabawiyah berikutnya, tentunya di channel Jejak Kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.